Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film yang masih fresh, baru aja rilis beberapa hari yang lalu. Film yang mengisahkan tentang perjuangan biarawati yang menghadapi bocah 10 tahun yang menjadi wadah iblis ini karena dia kerasukan jin warisan dari neneknya. Gimanakah keseruan dari cerita film Pray for Devil ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan seekor gadis kecil yang bernama Ani ini sedang khusyuk berdoa di dalam kamarnya. Tiba-tiba si emak datang dan mengetuk pintunya. Ketukan yang tadinya pelan kini tiba-tiba menjadi kencang hingga membuat si Ani semakin ketakutan. Si emak tiap malam menyambangi kamarnya Ani untuk menyisir rambutnya sambil menyanyikan tembang gondol-gondol pacul. Namun saat iblis dari dalam tubuhnya emak sudah menguasai fisiknya, dia pun selalu menyakiti si Ani dengan tingkah anehnya. Karena si emak tidak ingin menjadi wadah iblis dan selalu menyakiti Ani tiap malam, maka dia memutuskan bunuh diri meninggalkan planet bumi. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Diperlihatkanlah si Ani yang sudah dewasa ini kini sudah menjadi biarawati. Karena pengalaman masa kecilnya yang dramatis bersama emaknya yang kesurupan, sehingga hari ini dia memutuskan untuk mendaftarkan dirinya sebagai biarawati perawat di sekolahan pengusiran setan. Akademi khusus Ruqyah ini adalah cabang dari Vatikan yang berada di luar Roma. Ani dan para biarawati yang ada di sana hanya bertugas untuk merawat pasien yang mengalami gangguan saja dan tidak diperbolehkan belajar pengusiran setan. Sedangkan pengusiran setan hanya diperbolehkan untuk para pastor pria saja. Tidak, Romaku, Ani. Di kelas, bu guru yang seorang psikiater ini mengisahkan bahwa dahulu kala gereja Katolik banyak melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap ribuan orang yang dituduh sesat. Para pendeta menyeret wanita yang dicurigai sebagai seorang penyihir ke dalam sumur pembaptisan untuk membebaskan mereka dari roh jahat. Tapi dampaknya adalah bukan hanya setannya yang kabur, tapi roh dari wanita-wanita itu juga kabur karena mati kelelep. Sehingga pelatihan itu pun harus dihentikan. Di era kebangkitan Mbah Gogel yang sudah menguasai dunia persilatan ini, metode penanganan orang yang sudah dicurigai kerasukan harus menjalani cek fisik dan psikologis yang mendalam dulu. Sebelum mereka sah dinyatakan kerasukan, barulah peran para pastor diturunkan untuk meruqyah pasien. Ani menjalankan tugasnya seperti biasa, mengecek kondisi pasien dan merawatnya dengan telaten. Tapi hari ini divisinya mendapati pasien baru, bocah lucu dan cantik ini yang masih berusia 10 tahun. Tim psikiater mengatakan kalau bocah yang bernama Natalie ini mengalami kejang-kejang otot, tak bisa mengendalikan diri dan air liur berlebih. Sedangkan laporan dari emaknya, Natalie dirinya dirasuki iblis. Tentu saja tim psikiater ini lebih merujuk ke hal-hal ilmiah saja daripada goib. Natalie pun tampak ceria dan baik-baik saja, padahal dirinya adalah wadah iblis level super. Saat Ani dalam kamarnya, secara samar-samar dirinya melihat siluet bayangan Natalie di pantulan kaca jendela. Ani yang penasaran lantas mendatangi bayangan kaki di bawah pintunya. Dan pada saat pintu itu dibuka, ya, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, saat Ani akan mengecek para pasien, tiba-tiba dari belakang tubuhnya dia mendengar tangisan owek-owek dari seekor bayi. Tentu saja dia kebingungan dari mana sumber suara itu berasal. Padahal di sini tidak ada seekor bayi pun. Namun pada saat ia berbalik lagi, Natalie pun muncul mengagetkannya. Entah gimana caranya Natalie bisa keluar dari ruang isolasinya, padahal butuh ID card untuk membuka pintu semua ruang isolasi tempat ini. Ketika suster Ani berjalan di tangga sekolahan, secara samar-samar dia mendengar suara mendiang ibunya. Ani pun mencari sumber suara itu. Hingga tanpa sengaja ia melihat para pastor yang sedang meneliti cara pengusiran roh jahat di ruang kelas khusus. Ani yang penasaran langsung masuk ke kelas tersebut dan dia pun langsung duduk di sebelah pastor muda yang bernama Dante ini. Kepala pastor yang melihatnya hanya membiarkannya begitu saja. Ia pikir kalau Ani memang ingin belajar banyak hal.
para biarawati yang dilarang belajar teknik ruqyah, malah di sini Ani diam-diam mempelajari teknik itu. Ani pun teringat ucapan emaknya saat ia kesurupan. Si emak mengatakan kalau Ani itu spesial karena ia adalah salah satu tentara pilihan Tuhan. Akan tetapi kepala suster memergoki suster Ani yang mempelajari teknik ruqyah, sehingga ia pun dilaporkan pada kepala pastur. Kepala pastur pun membela suster Ani jika si Ani hanya ingin belajar saja. Saat suster Ani menyeka pasien yang bernama Abah Duan ini, tiba-tiba si Abah menyanyikan tembang lagu gundul-gundul pacul yang hanya dimengerti emaknya saja. Darah pun naik ke tabung cairan infus. Punggung Abah Duan seketika berasap sambil berkata, "Kami telah lama menunggumu." Suster Ani yang cemas dan takut coba keluar dari ruang isolasi itu. Namun tiba-tiba pintunya menutup sendiri dan tidak bisa dibuka. Kemudian Abah Duan mencekik Ani sambil melet-melet kayak kadal dan mengajak Ani berdansa. Namun secara otomatis Abah Duan pun tiba-tiba ngeblak di lantai. Pihak sekolahan yang mengetahui rekaman kejadian itu, mereka pun berunding atas apa yang baru saja menimpa suster Ani. Mereka pun menyimpulkan jika iblis itu mengincar suster Ani. Kepala biarawati menyarankan kalau suster Ani dipulangkan ke biaranya yang dulu saja. Sebab kehadiran Ani di tempat ini bisa memprovokasi para iblis yang berada di dalam tubuh pasien untuk bertindak tidak wajar. Namun kepala pastur menolaknya karena ia berinisiatif akan mengajari suster Ani teknik pengusiran setan, setidaknya untuk melindungi dirinya atau orang di sekitarnya saja. Meskipun hal ini melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak akademi ini. Kini Ani pun sudah resmi menjadi murid baru di kelas ruqyah, dan dia adalah satu-satunya murid yang memiliki lubang bayi. Kepala pastur pun mengajak beberapa muridnya untuk turun ke mulut neraka, termasuk Ani. Mulut neraka adalah ruang isolasi khusus untuk orang-orang yang sudah parah dirasuki iblis. Suster Ani pun terkaget ketika melihat Natali di ruang isolasi khusus ini. Kepala pastur menawarkan kepada para muridnya untuk menjadi sukarelawan peruqyah. Suster Ani pun dengan cepat mengacungkan kakinya. Namun kepala imam tidak mengizinkannya sebab dia masih baru di dunia perdemitan. Lalu Dante dan Raymond lah yang malah dipilih karena mengajukan diri. Mereka pun masuk dalam ruang isolasi itu. Mereka yang masih ragu dan tanpa amatir membacakan ayat-ayat suci dari Injil. Bukannya si iblis melemah, tapi malah Natali beratraksi layaknya parkur. Natali yang kerasukan malah mendatangi suster Ani yang ada di balik dinding kaca. Dan tiba-tiba kepala pastur pun turun kaki untuk menangani situasi chaos ini. Tapi lantunan doa-doa dari pastur tidaklah mempan terhadap dedemit itu. Dan dia malah dibikin geblak di lantai. Suster Ani yang tergugah instingnya langsung bergegas masuk. Tanpa lantunan doa-doa, ia pun berhasil menaklukkan dedemit itu lewat pendekatan dari hati ke hati. Namun tiba-tiba dedemit itu pun menunjukkan eksistensinya lagi. Dan kini Natali sudah terlepas dari kerasukan hebat ini. Dante pun memperhatikan gambar perempuan Halimah yang dibuat oleh Natali. Oh ya guys, kata orang-orang channel saya ini nggak bisa di like and di subscribe. Kalau nggak percaya sih, coba aja cotos logo like and subscribe-nya channel ini. Tapi kata Lek Paimo dia berhasil menge-like and subscribe channel ini. Dan ajaibnya, keesokan harinya Lek Paimo tiba-tiba nemu uang sekepok di halaman rumahnya. Dan sampai sekarang Lek Paimo selalu diteror rezeki yang tiada henti menghantui hari-harinya. Coba aja kalian cotos logo like and subscribe channel ini, siapa tahu berhasil dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lek Paimo. Kancut. Mereka pun memeriahkan kesuksesan misinya sambil memimi anggur merah. Meskipun alkohol dilarang dalam ayat Injil, tapi entahlah ajaran siapa yang sebenarnya mereka anut ini. Sebab mereka selalu melanggar larangan dalam kitab sucinya sendiri dan mengasumsikan ayat-ayat dengan seenak dengkulnya.
Suster Ani memasuki ruang penyimpanan peralatan ruqyah. Namun tiba-tiba ia melihat sebutir mayat di balik dinding kaca. Si suster yang kepo malah memasuki ruangan itu. Saat ia membuka kain yang menutup mayat itu, alangkah terkejutnya bahwa sosok mayat itu adalah emaknya yang sudah lama almarhum. Saat ia menoleh ke belakang dan balik lagi menoleh ke depan, ternyata mayat si emak tiba-tiba ngilang. Dan tiba-tiba ternyata semua ini hanya mimpi buruk saja. Suster Ani mendatangi Natalie yang dipindahkan dalam ruangan khusus. Natalie pun merasa tampak nyaman jika berada dekat dengan Suster Ani. Namun tiba-tiba Suster Ani menceritakan kepada Kepala Pastur kalau Natalie masihlah belum bersih. Kepala Pastur mengatakan pihak akademi berinisiatif akan memindahkan dan melakukan ruqyah di Vatikan saja, sebab dedemit yang terupload dalam tubuhnya Natalie bukanlah kaleng-kaleng. Suster Ani coba terus mendalami kemampuannya. Namun secara diam-diam dia memasuki ruang arsip yang tidak boleh sembarangan orang memasuki ruangan itu. Secara ilegal si Ani mempelajari penanganan kasus kerasukan yang dilakukan oleh pihak Vatikan. Dan faktanya semua pasien-pasien itu hanya dijadikan kelinci percobaan dan tidak ada yang selamat. Hanya ada satu pasien yang selamat. Dan pada saat Ani melihat rekaman videonya, kondisi pasien itu sudah jadi kayak gini. Ani coba masuk ke ruang isolasi Natalie, tapi ternyata kartu smart lock-nya tidak berfungsi. Biarawati yang lain mengatakan kalau akses untuk Natalie sudah dibatasi sebab ia akan dipindahkan ke Vatikan. Si Ani meminta pertolongan kepada Kepala Pastur untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan, sebab Natalie tidaklah selamat jika sudah berada di sana. Tapi Pak Kepala mengatakan kalau dia tidak memiliki kewenangan terhadap keputusan yang sudah dibuat oleh para petinggi-petingginya. Dante pun memiliki ide agar Natalie tidak dibawa ke Vatikan dan bisa meyakinkan semua pihak dengan cara menunjukkan kemampuan Suster Ani yang berada di atas rata-rata para peruqyah yang ada di sini. Karena adiknya Dante saat ini mengalami kerasukan, tapi pihak sekolah menolak jika si adik diisolasi di tempat ini. Sebab adiknya Dante saat ini sedang hamil karena ulah burung cucak rowo yang mencret, tapi mencretnya lewat congornya. Jika si Ani sampai bisa menyembuhkan adiknya Dante, maka cukup si Ani saja yang menangani ruqyahnya Natalie dan tak perlu dibawa ke Vatikan. Skip cerita sampailah mereka di rumah keluarganya Dante. Ani pun mulai meruqyah Emily, adiknya Dante. Awalnya prosesnya berjalan dengan biasa-biasa saja, namun tiba-tiba Ani yang memiliki kontak batin dengan bangsa lelembut ini, cukup dengan kata-kata penyemangat dan pendekatan dari hati ke hati saja, Emily pun langsung terbebas dari cengkraman iblis. Misi Ani dan Dante pun sukses. Ani pun mengisahkan kisah ribut masa lalu hidupnya yang mirip dengan kisah Emily, yang dimana pada saat dirinya masih usia 15 tahun, dia diusir dari rumah asuhnya dikarenakan Ani muda sering gonta-ganti pelihara burung berbagai macam warna dan ukuran, sehingga Ani pun tidak tahu muntahan dari burung siapa yang sudah berhasil menciptakan tuyul mini di dalam rahimnya. Ani yang masih SMP, dirinya pun diasuh di penampungan Suster Saint Mary dalam keadaan halimah. Setelah bayinya lahir, para suster itu pun memberikan bayi itu pada orang yang mau mengadopsi tanpa Ani tahu siapa dan di mana anaknya kini. Saat Ani berkaca dalam kamarnya, tiba-tiba dirinya merasa kalau matanya sedang kelilipan rambut. Namun pada saat rambut itu ditarik, ternyata benda itu tertanam di dalam kornea matanya. Dan tiba-tiba bayangan siluet emaknya Ani muncul di arah kirinya. Kepala suster pun muncul karena petinggi sekolahan memanggilnya. Karena hari ini ada laporan berita yang sangat tragis, yang dimana Emily, adiknya Dante, tadi malam melakukan bunuh ke diri seusai diruqyah oleh Ani. Semua orang pun menggeblok-geblokkan Ani atas peristiwa itu. Ani yang menyesali tindakannya ini memutuskan untuk balik ke penampungan biarawati di Saint Mary saja. Di sana Ani pun menjalani aktivitasnya seperti dulu lagi. Hari ini Ani mendapatkan tamu psikiater di sekolahan ruqyahnya yang dulu. Dirinya mengasih kabar kalau Natalie sudah diruqyah secara sukses dan diperbolehkan pulang dengan ibunya. Ani pun merasa senang dengan kabar itu. Tapi kabar happy itu tidak berlangsung lama. Karena keesokan harinya Dante pun nongol untuk mengasih kabar kalau Natalie tadi malam kambuh lagi di rumahnya. Saat dalam ambulan, Natalie sudah membantai sebutir pendeta dan 2 butir perawat. Tapi untungnya Natalie tidak dibawa ke Vatikan dan kini ia disekap kembali ke dalam akademi ruqyah. Tujuan Dante mengasih tahu kabar ini adalah karena Natalie menitipkan tasbih salib ini untuk Ani. Ani pun tampak shock bercampur happy karena Natalie adalah putrinya yang sudah lama diadopsi orang lain sewaktu ia masih bayi.
Ani pun menyadari satu hal kalau Natalie tidaklah berbahaya. Tapi para dedemit yang pernah merasuki emaknya Anilah yang sudah memanfaatkan tubuh Natalie untuk memancing Ani. Ani pun bertekad akan membebaskan Natalie malam ini. Dibantu Mas Dante, akhirnya ia berhasil menyusup ke dalam akademinya. Mereka pun menuju tempat rahasia di bawah tanah. Dan ternyata disinilah tempat air suci pembaptisan yang sudah banyak memakan korban pada masa lalu. Natalie pun ditempatkan dalam ruang isolasi khusus untuk diruqyah ketika pastor ini. Raymond pun marah-marah pada Dante karena secara diam-diam dirinya membawa Ani kembali ke tempat ini. Namun tiba-tiba ketiga pendeta itu pun terlempar karena ulah iblis yang merasuki Natalie. Entah gimana caranya, Natalie sudah keluar dari ruangan penjara itu. Natalie yang kerasukan iblis pun bertanya pada Suster Ani, "Mengapa kau dulu meninggalkan aku?" Ani pun menjawab, "Dulu umurku masih 15 tahun." Tapi Natalie langsung memotong ucapan Ani dan mengatakan bukan itu alasannya. "Apa yang terjadi pada ibumu itulah alasanmu meninggalkan anakmu. Ibumu mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Itu sebabnya kamu tidak bisa menjadi seorang ibu, karena kamu takut tidak bisa bertanggung jawab atas hidupmu sendiri." Si Ani pun pasrah dan mengakui kesalahannya. Namun tiba-tiba Natalie mendatangi dan memeluk Suster Ani. Dalam pelukan erat itu, si iblis dalam tubuhnya Natalie langsung terupload dalam raganya Suster Ani. Kini giliran Anilah yang menjadi wadah iblis. Dante pun bergegas membopong Natalie. Namun tiba-tiba pintu pagar itu tertutup secara independen. Dari celah pintu pagar, Natalie yang siuman langsung disuruh Dante untuk pergi bersembunyi. Namun tiba-tiba Ani sudah ada dalam pagar satu ruangan bersama Natalie. Dante yang coba berbicara pada sisi manusianya Ani, malah ia dilemparnya dengan sihir telekinetisnya. Natalie yang sembunyi di balik patung malah dicomot iblis Ani dan langsung dicekiknya. Tiba-tiba terdengarlah suara mendiang emak Ani yang coba menguatkan Ani untuk melawan iblis dalam tubuhnya. Sehingga sisi manusianya Ani pun bangkit karena teringat mendiang ibunya yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan Ani kecil. Sehingga terjadilah pergolakan jiwa antara jiwa Ani dan sosok iblis dalam tubuhnya. Dengan susah payah, Ani pun mulet-mulet, melintir-melintir dan mangap-mangap untuk menceburkan tubuhnya dalam sumur suci pembaptisan. Sumur itu pun meledak keluar asap karena si iblis kepanasan dan keluar dari tubuhnya Ani. Ani pun selamat dan terbebas dari cengkraman si iblis. Di kamar isolasi, Natalie menjenguk Ani bersama emak angkatnya. Dalam pelukan Natalie, dia pun menangis tapi tidak bisa mengungkapkan kalau dirinya adalah emak kandungnya. Kini Natalie sudah pergi dan 100% sudah terbebas dari gangguan iblis. Ani pun mendapat penghargaan beasiswa dari akademinya untuk menjadi tim ahli ruqyah. Kini seluruh kaum iblis dari Sabang sampai Merauke sudah mengenal Ani karena kesuksesannya membantai iblis level super kemarin. Sehingga setiap orang yang memiliki kodam gaib dalam tubuhnya akan langsung mendeteksinya. Dan film pun berakhir. Kalian tahu kenapa dari Ani sejak kecil sampai dewasa dia tidak pernah kesurupan? Itu dikarenakan arwah emaknya selalu menjaganya. Saat Ani sudah punya anak, justru iblis yang pernah merasuki si emak malah mentarget si Natalie anaknya Ani sebagai tubuh inangnya. Karena Natalie dijadikan batu loncatan supaya si iblis bisa berpindah pada Ani. Mungkin segitu saja. Demikianlah akhir review dari film Pray for Devil ini. Jika kalian suka dengan review film ini, silahkan tonjok like and subscribe-nya channel ini. Dan jangan lupa silahkan adu jotos di kolom komentar. And so, wassalam.